Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis Pengaruh Teknik OpenMP Scheduling Static Dynamic GUID terhadap kinerja perkalian matriks hibrid MPI OpenMP. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Randi Rijal, STMT, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat bermanfaat selama perkuliahan sehingga kami dapat menyelesaikan dan mempresentasikan proyek ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1C terlebih dahulu. Yang pertama ada Talita Ramadhani Nur Azizah dengan NPM 237006071. Yang kedua, saya sendiri Haifa Seleri dengan NPM 237006075. Yang ketiga, Nabil Mublih Wardana dengan NPM 237006077. Dan yang terakhir ada Dimas Setiawan dengan NPM 237006090. Baik, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan penyampaian materi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang utama penelitian ini adalah fakta bahwa perkalian matriks merupakan salah satu operasi komputasi yang paling berat dan paling sering digunakan dalam berbagai aplikasi High Performance Computing atau HPC. Ini mencakup aplikasi vital seperti simulasi ilmiah skala besar dan juga pemrosesan citra. Namun, saat kita bekerja dengan data yang ukurannya sudah sangat besar, pendekatan komputasi sekuensial atau tunggal sudah tidak lagi memadai dari segi efisiensi waktu. Oleh karena itu, pemanfaatan komputasi paralel menjadi suatu keharusan untuk memastikan proses tetap efisien. Kami memilih menggunakan pendekatan hibrid MPI OpenMP sebagai solusi. Pendekatan ini adalah perpaduan yang efektif untuk memaksimalkan sumber daya. MPI mengatur komunikasi data antar node, sementara OpenMP mengoptimalkan paralelisme intranode atau di dalam core CPU yang sama. Namun, dari pengujian awal kami menemukan satu titik kritis, yaitu performa keseluruhan dari skema hibrid ini ternyata sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita menerapkan teknik penjadwalan OpenMP. Nah, oleh karena itu diperlukan analisis terhadap pengaruh scheduling statis, dinamis, dan GUID untuk meningkatkan kinerja komputasi. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan kami yang pertama adalah melakukan analisis waktu eksekusi secara terperinci. Kemudian kami akan membandingkan performa saat menjalankan operasi perkalian matriks pada dua ukuran data yang signifikan. Matriks yang pertama yaitu 1024 kali 1024 dan matriks yang jauh lebih besar yaitu 4096 dikali 4096. Keduanya menggunakan tipe data double. Perbandingan ini akan dilakukan khusus untuk menguji pengaruh dari ketiga teknik penjadwalan OpenMP, yaitu statis, dinamis, dan GUID. Nah, tujuan kedua adalah mengukur secara kuantitatif sejauh mana manfaat dari komputasi paralel ini. Kami akan menghitung nilai speed up dan efisiensi yang diperoleh dari pendekatan hibrid ini dan membandingkannya secara langsung dengan waktu yang dicapai oleh metode sekuensial tradisional. Dan akhirnya, tujuan puncak dari penelitian ini adalah menentukan secara definitif teknik penjadwalan OpenMP, mana yang memberikan performa paling optimal dan paling stabil khususnya saat diimplementasikan dalam sistem komputasi hibrida MPI OpenMP yang kami gunakan. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat yang paling langsung adalah kita akan mengetahui secara pasti teknik scheduling OpenMP mana yang paling optimal. Pengetahuan ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja komputasi paralel secara signifikan, khususnya dalam operasi perkalian matriks berskala besar.
Kedua, hasil penelitian ini akan berkontribusi pada peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya komputasi. Dengan memilih teknik penjadwalan yang tepat, kita dapat memaksimalkan pemanfaatan pada sistem multicore serta lingkungan komputasi hibrida secara keseluruhan, sehingga tidak ada core yang terbuang percuma. Selanjutnya, penelitian ini berfungsi sebagai acuan praktis bagi para pengembang high performance computing atau HPC. Mereka dapat menggunakan temuan ini untuk memilih konfigurasi MPI OpenMP yang paling tepat dan efisien saat menghadapi beban kerja komputasi yang besar dan intensif. Nah, secara teknis, penelitian ini membantu kita mengurangi load imbalance atau ketidakseimbangan beban kerja, sekaligus meminimalkan overheat sinkronisasi. Ini semua dapat dicapai hanya melalui pemilihan metode scheduling yang sesuai, sehingga proses komputasi menjadi lebih mulus dan lebih cepat. Dan terakhir, penelitian ini secara luas mendukung pengembangan dan implementasi dari berbagai aplikasi numerik yang memang membutuhkan performa yang sangat tinggi, terutama pada sistem cluster dan dalam berbagai proyek simulasi ilmiah. Untuk selanjutnya ada landasan teori. Komputasi paralel adalah teknik pemrosesan yang membagi tugas besar menjadi beberapa bagian yang dikerjakan secara bersamaan untuk mempercepat waktu eksekusi dan penelitian efisiensi. Untuk MPI sendiri digunakan pada sistem memori terdistribusi, di mana setiap proses memiliki memori sendiri dan berkomunikasi melalui message passing menggunakan fungsi seperti MPI scatter dan MPI getter. Selanjutnya ada OpenMP, adalah API untuk pemrograman paralel berbasis memori bersama yang menggunakan thread dan direktif seperti Pragma OMP Parallel 4. Kemudian ada OpenMP mendukung teknik scheduling statis, dinamis, dan GUID. Selanjutnya ada Hybrid MPI OpenMP. Model hibrid menggabungkan MPI untuk komunikasi antar proses dan OpenMP untuk paralelisasi dalam satu proses. Pendekatan ini memaksimalkan penggunaan multicore dan peningkatan performa pada komputasi besar. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Talita yang sudah menyampaikan materi. Untuk materi selanjutnya, yaitu perkalian matriks paralel, akan dijelaskan oleh rekan saya Nabil. Kepadanya saya Baik, persilakan. selanjutnya adalah perkalian matriks paralel. Yang pertama yaitu kompleksitas perhitungan, yaitu perkalian matriks memiliki kompleksitas 0 atau N3, N pangkat 3. Lalu yang kedua, sangat cocok untuk diparalelkan karena jumlah operasinya sangat besar. Lalu yang kedua, teknik dekomposisi data. Ada block decomposition, yaitu matriks dibagi menjadi blok-blok kecil, dan juga ada stripped decomposition, yaitu matriks dibagi menjadi strip baris atau kolom. Yang ketiga adalah mekanisme paralelisasi hybrid MPI mendistribusikan strip matriks ke setiap proses, dan OpenMP melakukan paralelisasi loop perhitungan dalam setiap tes. Selanjutnya yaitu model hybrid MPI dan OpenMP. Yang pertama, peran MPI, distributed memory, mendistribusikan data matriks ke setiap proses atau scatter. Yang kedua, mengumpulkan hasil komputasi dari seluruh proses atau getter. Lalu ada yang kedua yaitu peran OpenMP. Yang pertama adalah menjalankan loop perhitungan secara paralel dalam satu proses, dan yang kedua menggunakan direktif seperti Pragma OMP Parallel 4. Ketiga yaitu fokus utama model hybrid. Yang pertama mengoptimalkan load balancing antar thread di setiap proses MPI. Yang kedua mengurangi idle time dan meningkatkan efisiensi komputasi. Yang ketiga memaksimalkan penggunaan core pada tiap node sekaligus koordinasi antar node. Selanjutnya adalah teknik penjadwalan OpenMP.
Yang pertama, statik, pembagian literasi tetap, overhead rendah, dan risiko load imbalance. Yang kedua yaitu dynamic. Trade mengambil literasi sesuai kebutuhan, load balance bagus, dan overhead tinggi. Yang ketiga, guide. Churn-nya besar, kecil bertahap, kombinasi cepat plus seimbang. Lalu metrik kinerja. Total time bisa disebut dengan T underscore total. Yang kedua, speed up bisa disebut sama dengan S sama dengan T underscore sequential atau T underscore parallel. Yang ketiga, efisiensi, E sama dengan S atau jumlah core. Lalu yang keempat adalah faktor penghambat, komunikasi MPI, synchronicity tree, dan juga load imbalance. Lalu ada metodologi sistem. Yang pertama, arsitektur masterwork MPI. Yang kedua, WSL2 sebagai lingkungan komputasi. Yang ketiga, menggunakan matriks 1024 kali 1024 tipe double dan matriks 4096 kali 4096. Lalu variasi konfigurasi yaitu jumlah proses MPI dan jumlah thread OMP. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya sesi demonstrasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dimas. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan program yang telah kita buat. Pertama, kita lihat dulu struktur filenya. Di sini ada file sourcecore.c, hybridmatmul.c, segmatmul.c, dan opmmatmul.c sebagai program main. Kemudian makefile untuk membuild semua programnya. Kemudian script run experiment.sh untuk eksperimen otomatis, dan script Python untuk membuat visualisasinya. Pertama, kita akan melakukan build pada semua program dengan script berikut untuk memastikan semua program berhasil di-compile. Uji coba pertama, mari kita mulai dengan baseline sequential untuk matriks 512 kali 512 dengan script berikut. Nah, di sini kita mendapatkan sequential time-nya 0,54 second sekian. Sekarang kita coba OpenMP untuk schedule static dengan script berikut. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan waktu dengan sequential. OpenMP menggunakan multiple threads pada share memorinya sehingga menghasilkan static time-nya berbeda dengan yang tadi. Selanjutnya kita demo hybrid dengan 2 proses MPI dan 4 thread per proses. Di sini menunjukkan total time, compute time, dan com time. Total time 0,3 second sekian, compute time 0,34 second sekian, dan com time 0,002163. Ini menunjukkan overhead komunikasi dalam model hybrid. Selanjutnya, mari kita bandingkan 3 jenis schedule untuk ukuran yang sama. Di sini kita bisa melihat perbedaan waktu antara schedule static, schedule dynamic, dan schedule guide. Untuk schedule static, distribusinya itu merata, totalnya sekian, compute dan com time-nya sekian, tapi overhead-nya itu rendah. Untuk yang dynamic, load balancing-nya baik, tetapi overhead-nya itu tinggi. Untuk guide, chunk size-nya itu menurun.
dan berkompromi antara statik dan dynamic gitu. Selanjutnya untuk analisis lengkap, kita akan jalankan skrip eksperimen otomatis yang akan menjalankan baseline sequential, kemudian menguji semua kombinasi hybrid, lalu menyimpan hasil ke eksperimen result.txt, membuat file data untuk analisis, dan menghasilkan grafik visualisasinya. Baik, untuk eksperimen otomatisnya sudah selesai, dan di sini kita mendapatkan beberapa file baru hasil dari eksperimen tersebut. Pertama di sini adalah data eksperimennya, kemudian ini adalah hasil eksperimennya, bisa kita lihat di sini. Kemudian ada grafik hybrid analisisnya, di mana grafik ini menunjukkan waktu total dengan compute time, kemudian menunjukkan speed up relatifnya, kemudian efisiensi paralelisasinya, dan breakdown waktu komunikasinya. Lalu ada juga schedule comparison by size. Di sini grafiknya membandingkan 3 jenis schedule untuk berbagai ukuran matriks. Karena kita tadi menggunakan hanya 2 matriks, yaitu matriks 512 dikali 512 dan 1024 kali 1024. Jadi kita hanya membandingkan 2 matriks di sini. Kita bisa melihat schedule mana yang lebih optimal untuk setiap ukurannya. Kemudian kita juga mendapatkan grafik thread scaling-nya. Grafik ini menunjukkan efek scaling dan jumlah thread terhadap performanya. Mungkin untuk kesimpulannya dari program yang kita buat ini, yang pertama, hybrid MPI, Open MPI ini efektif untuk perkalian matriks skala besar yang mengkombinasikan keuntungan distribusi MPI dan paralelisasi Open MPI, memberikan speed up yang signifikan. Kemudian yang kedua, pemilihan schedule juga penting, di mana schedule statik itu cocok untuk workload yang merata, kemudian schedule yang dynamic untuk load balancing, void sebagai kompromi. Yang ketiga, trade-off antara proses dan thread. Ternyata lebih banyak proses itu sama dengan lebih banyak overhead komunikasi dan perlu keseimbangan optimasi. Dan yang keempat, ukuran matriks juga mempengaruhi optimalitas. Matriks kecil itu akan overhead untuk komunikasi dominan, sedangkan matriks besar hybrid approach-nya lebih menguntungkan. Mungkin sekian demo yang saya bisa paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materi dan sesi demonstrasi. Sebelumnya, saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi tersebut. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.